Salam Patunggilan. Bapak, Ibu, dan Saudara dipersilakan bangkit berdiri. Saat ini kita akan melaksanakan ibadah minggu di bulan keluarga GKJW. Keluarga adalah tempat di mana kita berbagi rasa suka, duka, sedih, ataupun senang. Tempat di mana setiap anggota keluarga belajar untuk berbagi dan peduli satu dengan yang lainnya. Kini bersama anggota keluarga kita, mari kita beribadah kepada Tuhan dengan penuh rasa syukur kepadanya. Mari ibadah kita pada saat ini kita awali dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 18, bait 1 dan bait 2, Allah hadir bagi kita. Bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, melalui hati kami, oh curahkan kurnia. Allah hadir, sungguh hadir di jemaat-Nya yang kudus. Biar kasih kurnia-Nya menyegarkan kita terus. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, melalui hati kami, oh curahkan kurnia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, mari kita mulai ibadah minggu di bulan keluarga pada hari ini dengan kita sejenak menenangkan pikiran dan menyadari kehadiran Tuhan dalam ibadah kita. Kita masuk dalam saat teduh. Ibadah minggu pada hari ini bersama kita lakukan dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera Allah Bapa dan kasih setia Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara semua hari ini. Amin. Saya persilakan untuk duduk kembali. Saudara-saudaraku, tema ibadah pada bulan keluarga hari ini adalah keluarga yang lestari dan ikut serta dalam karya Tuhan Allah. Mari kita sambut bersama, kita nyanyikan Kidung Jemaat nomor 451 bait 1 dan 2, bila Yesus berada di dalam keluarga. Bahagia lagi
Tiba saatnya saudara-saudaraku, mari kita bersama-sama terima firman Tuhan di dalam Hosea pasal yang ke-14 ayat yang kedua. Bertobatlah hai Israel kepada Tuhan Allahmu, sebab engkau telah tergelincir karena kesalahanmu. Sapaan firman Tuhan di dalam Hosea 14 ayat 2 mengingatkan kita semua untuk kita melihat diri kita masing-masing, apa yang sudah kita lakukan dalam hidup yang sudah kita lalui. Tentu saja kita semua tidak ada manusia yang sempurna yang tidak jatuh ke dalam dosa. Oleh karena itu, marilah saudara-saudara kita bersama-sama datang sujud di hadapan Tuhan untuk berdoa mengakui dosa dan kesalahan kita. Kita masuk dalam saat teduh, kita berdoa. Bapa di dalam surga, Allah yang kami muliakan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini Tuhan kami sungguh merasakan pemeliharaan dan berkat Tuhan yang dimulai, kami masih mempunyai kesempatan untuk bernafas. Namun demikian Bapa, kami semua juga menjadi malu, penuh penyesalan diri, mengingat banyak kesalahan dan dosa yang kami lakukan. Oleh karena itu pada pagi hari ini kami semua mengakui kesalahan dan dosa kami, dan kami pun juga memohon belas kasihan Tuhan untuk berkenan membersihkan hidup kami dari kuasa dosa, mengampuni kami serta memberikan kekuatan agar kami senantiasa berulang kali hidup dalam pertobatan, hidup yang selalu melakukan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bersama-sama kita akan melihat surat yang dikirimkan Paulus kepada jemaatnya di kota Roma, pasal 5 ayat 17 sampai 18. Dan saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Saudara-saudaraku, marilah kita bersama-sama sambut firman Tuhan yang menguatkan dan meneguhkan iman kita untuk kita melanjutkan perjalanan hidup kita yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita sambut bersama dengan kita menyanyi Kidung Jemaat nomor 39 bait 1 dan 2, Ku diberi belas kasihan.
Saya persilakan untuk duduk kembali. Tiba saatnya saudara-saudara kita akan hayati dan kita renungkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan kita renungkan dari Injil Matius 13 ayatnya yang ke-18 sampai dengan 23. Puji dan syukur kita naikkan kehadirat Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara, karena kita telah diberi kesempatan untuk membangun ibadah pada saat ini. Tiba saatnya kita bersama akan dibentuk, diajar oleh kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian kita masuk di dalam doa. Tuhan Yesus, Allah dan Bapa kami yang baik dan setia, kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan, mengucap syukur karena Engkau telah memberi kami kesempatan untuk beribadah. Dan bila saat ini kami akan belajar sebagian dari kebenaran firman-Mu, kami mohon kiranya Engkau memberi setiap kami hikmat dan pengertian, supaya kami mengetahui apa yang menjadi rencana Tuhan yang baik itu dalam kehidupan kami. Terlebih kami mampu melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Hamba-Mu Ibu Pendeta Yuyun Purwandini yang akan melayangkan firman-Mu, kiranya Engkau memberi hikmat supaya apa yang disampaikan boleh mengajar dan membangun setiap kami yang mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Bacaan saat ini diambil dari Injil Matius, pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-18 sampai yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu, sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada lagu tak tandur pari jebul tukule malah suket teki. Ingat lagu siapa itu? Didi Kempot yang sudah almarhum. Saudara-saudara, lagu ini mengingatkan kita bahwa upaya kita melakukan kebaikan masih saja kita mendapat balasan yang tidak baik. Nah, itulah yang sebenarnya akan kita renungkan pada hari ini di dalam Injil Matius pasal yang ke-18 sampai dengan 23. Perumpamaan seorang penabur. Saudara-saudara, jikalau kita berbicara dan berpikir menabur benih, tentu saja pikiran kita ketika kita menabur benih yang baik,
pasti hasilnya juga baik. Begitu sebaliknya, ketika kita menabur yang buruk, yang kita tuai juga penderitaan atau masalah. Nah, bacaan kita pada hari ini mengisahkan perumpamaan seorang penabur yang punya banyak pengalaman menabur benih. Ternyata di sini diceritakan tidak hanya satu tempat, tetapi 4 tempat yang berbeda. Namun dari beberapa pengalaman tersebut, dari 4 itu ada salah satu tempat yang bisa menghasilkan buah yang baik. Benih yang jatuh di tanah yang baik, seperti yang ada di dalam ayat yang ke-9. Bahwa benih itu ditabur di tanah yang baik ketika, seperti yang disampaikan Tuhan Yesus, siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Saudara-saudaraku, setelah kita melihat, mendengar, dan mengetahui perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, yaitu tentang seorang penabur. Sebenarnya di sini Tuhan Yesus ingin memberikan motivasi kepada para pendengarnya, mulai kepada para murid-muridnya dan juga kepada kita. Memiliki makna bagaimana ketika kita menanggapi firman Tuhan yang kita renungkan, yang kita baca dan kita terima. Kalau misalnya kita menanggapi dengan serius firman Tuhan, dampaknya adalah kita mampu menabur yang baik dan hasil yang kita terima pun juga pasti baik. Khususnya di dalam peristiwa yang kita alami saat ini di bulan keluarga. Saya percaya kita semua memiliki keinginan dan harapan mempunyai, mendambakan keluarga kita itu adalah keluarga yang bahagia. Dan bagaimana kita bisa mengalami hidup keluarga yang bahagia? Saudara-saudara, situasi hidup kita sampai hari ini adalah situasi hidup yang berubah-ubah. Seringkali juga tidak sesuai dengan harapan kita. Ketika firman Tuhan yang disampaikan Tuhan Yesus hari ini di dalam Injil Matius 13 menyapa kita, tentu saja dengan harapan kita bisa meneduhkan hati dan pikiran untuk memperhatikan dengan serius apa yang disampaikan Tuhan Yesus, yaitu ditaburi pari, tetapi kenapa yang terjadi malah justru yang tumbuh rumput? Persoalan yang sangat berat yang senantiasa kita hadapi dalam hidup. Maka firman Tuhan yang kita terima bukan menjadi firman Tuhan yang menguatkan, menghibur, dan selalu memberikan semangat hidup kita, namun justru semakin membuat kita menjadi putus asa.
Dan itulah yang tumbuh justru bukan padi tetapi suket teki. Sebaliknya ketika kita menerima firman Tuhan untuk kita tanam dalam hati kita di tanah yang baik, dikala kita selalu bersyukur, dikala kita selalu bersukacita di tengah keadaan dunia yang tidak menentu, yang penuh dengan masalah, maka firman Tuhan ibarat atau bagaikan benih yang ditanam di tanah yang subur. Sehingga perilaku hidup kita pribadi dan bersama keluarga yang kita bangun sungguh-sungguh keluarga yang bahagia. Walaupun setiap hari datang silih berganti, masalah itu kita alami. Saudara-saudaraku yang terkasih, satu ajaran yang penting yang disampaikan Tuhan Yesus kepada kita adalah firman Tuhan yang kita terima, yang kita pelajari, yang kita fahami, Tuhan ingin mampu mengubah menjadi pribadi yang baik. Walaupun menabur benih yang baik, kadang-kadang yang tumbuh bukan padi, tetapi rumput atau suket teki, kita senantiasa bersyukur. Taburan kebaikan tetapi balasannya keburukan, kita tetap bersukacita untuk tidak lelah melakukan hal yang Tuhan inginkan, yaitu kebaikan dalam hidup. Mari Bapak Ibu, sebagai orang beriman, makanan rohani kita yaitu firman Tuhan kiranya semakin menyehatkan iman kita dan kita tetap memiliki pengharapan kepada Allah yang tidak pernah membiarkan kita sendirian di dalam berjuang. Bagaimana kita bisa memiliki keluarga ini sebagai keluarga yang bahagia. Jemaat kami undang bangkit berdiri, mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita bersama-sama masuk dalam saat teduh untuk menaikkan doa syafaat. Dan kita akhiri dalam doa syafaat ini dengan bersama kita pujikan kidung kontekstual 143 doa Bapa Kami. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Allah yang kami muliakan dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini Tuhan kami bersama-sama mengucap syukur atas sapaan dan teguran firman-Mu bahwa kiranya kami bisa menjadi lahan tanah yang baik untuk taburan firman-Mu, supaya benar-benar firman Tuhan ini sebagai benih unggul mampu tumbuh menjadi benih tanaman yang baik, dan akhirnya kami bisa menjadi berkat bagi semua orang.
Tuhan, apa yang terjadi dalam hidup kami dalam situasi akhir-akhir ini, yaitu pandemi COVID-19. Buatlah kami untuk terus kami berupaya hidup dalam iman, hidup percaya kepadamu, bahwa Tuhan pasti akan bekerja membersihkan hidup kami dunia ini dari pandemi COVID-19. Sehingga kami bisa kembali melakukan aktivitas dengan tidak takut khawatir dengan virus corona. Oleh karena itu semua kegiatan-kegiatan baik dalam pekerjaan, juga kegiatan bergereja dan bermasyarakat, juga dalam keluarga kami masing-masing, campur tangan Tuhan yang memberikan kami kekuatan, kebijaksanaan, dan kami senantiasa bersyukur, bersukacita, dan mengandalkan hidup kami hanya pada kehendak-Mu. Bapa, kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga Tuhan yang ada di Riempitu maupun Kromengan, secara pribadi mulai dari anak-anak sampai yang paling sepuh. Tuhan tetap menyertai mereka dalam hidup setiap hari, memberkati pekerjaan mereka, dan juga memberkati harapan, cita-cita, dan kerinduan mereka atas hidup pribadi dan keluarga mereka masing-masing. Apabila ada di antara mereka yang menderita sakit, Tuhan memberikan kesembuhan. Yang sudah sepuh, Tuhan memberikan kekuatan baru. Bahkan kepada mereka yang mengalami sakit karena kecewa, putus asa, dan lain sebagainya, Tuhan juga selalu menyapa mereka dan merangkul serta memberkati mereka. Biarlah melalui pengalaman hidup yang mereka alami, baik itu senang maupun yang tidak menyenangkan, Tuhan pakai sarana untuk mereka mau bertobat, mau kembali pada kuasa dan kehendak-Mu, dan mau mengakui serta menempatkan Engkau sebagai pusat hidup mereka. Tuhan, kami tak lupa serahkan hidup bangsa kami, pemerintahan kami sampai di tingkat RT RW. Kami berdoa untuk wilayah Desa Karangrejo, Desa Peniwen, termasuk di dalamnya umat Tuhan, Riempitu dan Kromengan. Tuhan, sembuhkan kami semua, kuatkan dan teguhkan iman kami dalam situasi dan kondisi apapun di dunia ini. Bapa dalam surga, banyak hal Tuhan yang ingin kami sampaikan dalam doa syafaat ini. Kami percaya Tuhan mengetahui seruan doa kami, termasuk dalam kegiatan bulan keluarga yang kami lakukan dalam situasi pandemi COVID-19 ini. Kami semua berupaya dan berjuang menciptakan dan mengalami keluarga kami, keluarga yang tangguh dalam segala hal, dan akhirnya kami mampu menjadi berkat bagi semua orang. Demikian Bapa seru doa syafaat kami. Kami akhiri bersama menyanyi Kidung kontekstual nomor 143, doa Bapa kami. Dikuduskanlah namamu,
Jemaat yang dikasihi Tuhan, begitu besar kasih Allah, maka saat ini mari kita bersama-sama mengumpulkan persembahan. Dan persembahan akan kita dasari di dalam firman Tuhan yang tertulis di dalam Mazmur 44 ayat yang ke-9. Yang demikian firman Tuhan. Karena Allah kami, nyanyikan puji-pujian sepanjang hari. Dan bagi namamu kami mengucapkan syukur selama-lamanya. Di dalam mengumpulkan persembahan, mari kita iringi dengan kidung jemaat 450 bait 1 dan 2. Jemaat kami undang berdiri dan kita berdoa mendoakan persembahan yang telah terkumpul. Allah Bapa kami di surga, Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Sang Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan atas persembahan yang telah terkumpul. Kami mohon Tuhan sucikan dan urapi dengan kuasa Roh Kudus, hingga dapat menjadi sarana kemuliaan Tuhan di bumi ini. Bagi saudara-saudara kami yang bertugas mengelola persembahan ini, kami mohon Tuhan urapi dengan kuasa Roh Kudus, hingga apa yang dikerjakan merupakan kehendak kata hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Sang Roh Kudus sempurnakan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, mari kita undur dari hadapan Tuhan. Kembali kita menjalani hidup dan kehidupan kita bersama keluarga kita masing-masing dengan tetap berpikir tenang dan menjaga kesehatan serta kebersihan jasmani maupun rohani. Mari kita akhiri ibadah kita hari ini, kita nyanyikan Kidung Jemaat nomor 412 bait yang pertama. Tuntun aku Tuhan Allah. Tuntun aku
Terimalah berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Hidup dalam damai sejahtera dan penuh kasih karunia Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus Sang Putra dan persekutuan Roh Kudus senantiasa menguatkan dan memberkati kehidupan saudara-saudara semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita bersama nyanyikan Kidung Jemaat nomor 472 bait 2 dan 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, haleluya, Yesus Kristus, haleluya. Puji Tuhan, haleluya, Yesus Kristus,